Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah, NIM 20058AF, kelas reguler B, mahasiswi Akademi Akbar Yamasi Makassar. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas apa itu stomata. Mari kita simak gambar berikut ini. Kalian bisa lihat kan, ini adalah gambar stomata yang terdiri dari dinding sel, kloroplas, sel penjaga, vakuola, dan inti. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tumbuhan hijau melakukan fotosintesis untuk menyerap makanannya sendiri. Fotosintesis tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui celah yang dinamakan stomata. Istilah stomata berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoma yang berarti mulut. Hal tersebut mengacu pada stomata yang berupa celah seperti mulut, mata yang bisa membuka dan menutup. Gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal. Stomata atau mulut daun merupakan suatu celah pada jaringan epidermis yang dibatasi oleh dua penjaga. Sel penjaga berisi kloroplas dan memiliki bentuk berlainan dengan sel epidermis sebagai sel asalnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apakah fungsi dari stomata. Fungsi utama dari stomata adalah pertukaran gas pada proses fotosintesis. Salah satu bahan utama fotosintesis adalah karbon dioksida di udara. Stomata berkembang untuk memastikan bahwa cukup karbon dioksida bisa menembus daun dan jaringan lain tanaman untuk memastikan fotosintesis lebih efisien. Karbon dioksida dapat masuk ke dalam tumbuhan melalui stomata yang terbuka, tidak ada jalan masuk lainnya. Setelah proses fotosintesis dilakukan, karbon dioksida tersebut akan berubah menjadi oksigen yang harus dikeluarkan. Lagi-lagi, oksigen keluar dari jalan yang sama saat karbon dioksida masuk, yaitu stomata. Fungsi lain yang tak kalah penting dari stomata adalah regulasi pergerakan air dalam tumbuhan melalui transpirasi. Stomata membantu menguapkan air dari dalam tumbuhan. Saat tumbuhan kelebihan air, stomata akan terbuka untuk transpirasi. Adapun saat tumbuhan kekurangan air atau cuaca panas, stomata akan tertutup menghindari kekurangan air. Stomata juga diketahui dapat menjadi indikator karbon dioksida dan suhu di masa lampau. Kadar karbon dioksida dan suhu di bumi berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Stomata pada fosil tumbuhan dapat membantu penentuan kadar karbon dioksida dan suhu pada suatu waktu. Stomata sebagai indikator kadar karbon dioksida dan suhu. Selama masa karbon dioksida tinggi, tanaman akan memiliki lebih sedikit stomata karena semua stomatanya dapat membawa cukup karbon dioksida. Adapun saat kadar karbon dioksida rendah, tanaman memiliki lebih banyak stomata untuk mengikat karbon dioksida lebih banyak. Stomata yang sedikit juga menjadi indikator pada masa itu, sehingga dapat disimpulkan fosil tersebut berasal dari masa suhu global tinggi. Adapun jika stomata banyak, maka dapat disimpulkan fosil tersebut berasal dari masa suhu global rendah. Selanjutnya, struktur stomata. Stomata sebagai organ pengatur gas pada tumbuhan dalam mengembangkan struktur spesifik dan fisiologi yang unik dan menghasilkan pergerakan sel penjaga. Stomata pada umumnya ditemui di lapisan epidermis di seluruh bagian tumbuhan, kecuali akar. Stomata memiliki struktur berupa celah berbentuk elips yang dikelilingi sel penjaga pada epidermis. Sel penjaga merupakan struktur bibir stomata yang mengendalikan. Sel penjaga adalah sel epidermis khusus yang dinding selnya tebal juga tidak elastis.
dan dikelilingi oleh sel epidermis modifikasi lain. Dinamakan sel tambahan atau sel aksesori. Selain sel penjaga, bagian lain yang mengelilingi stomata memiliki dinding sel yang tipis, elastis, dan semi permeabel. Baiklah, untuk poin terakhir yaitu mekanisme kerja stomata. Stomata dapat membuka dan menutup. Aktivitas membuka dan menutup ini berhubungan dengan aktivitas tekanan turgiditas sel penjaga. Aktivitas membuka dan menutup stomata sangat penting bagi proses transpirasi dan respirasi tumbuhan. Mekanismenya adalah apabila sel menutup menyerap air secara osmosis, maka sel-sel tersebut akan mengembang yang menyebabkan stomata terbuka. Stomata terbuka akan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen serta air. Sedangkan apabila sel penjaga kehilangan air secara osmosis, maka sel-sel tersebut mengkerut dan menyebabkan stomata menutup, tidak mengeluarkan oksigen dan air. Sehingga untuk menghadapi kondisi kekeringan, stomata akan tertutup untuk mengurangi penguapan air. Baiklah, itulah tadi pembahasan yang saya jelaskan mengenai stomata. Sebagai kesimpulannya, stomata adalah celah seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup, yang berfungsi sebagai pertukaran gas pada proses fotosintesis dan juga sebagai indikator kadar karbon dioksida dan suhu. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa di like, comment, and share. Bye bye.